Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bari ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, narjukum fi sihhatin wa afiyatin wa khairin wa salamatin wa sa'adatin daiman ma baqiyal lailu wan nahar ma damatis samawati wal ard. Saya harap semuanya, semua Bapak Ibu semua selalu berada dalam kebaikan, kesehatan walafiat, dan juga berada dalam kebaikan serta kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik ayuhal ikhwan wal akhwat, qabaila dukhulina wa istimrarina fi darsina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan bi shifaina jami'an, shifaina wa walidaina wa azwajina wa waladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa jami'i man lahu haqqun alaina min aqribaina wa irhamina wa ashabina jami'an wa li zawali amradina wa amradihim wa li suhulati umurina wa umurihim wa kulli ma huwa khairun indallahi lana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam kesempatan belajar kita malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, pada minggu yang lalu, pada waktu yang lewat, kita sudah belajar terakhir tentang tasrif lugawi fi'il madhi, fi'il rumpun 3, baik sulasi mujarrad maupun sulasi mazid yang terdiri dari 8 wazan. Kita sudah tuntas semua bahas tentang tasrif lugawi fil madhi rumpun 3, baik yang sulasi mujarrad maupun sulasi mazid yang terdiri dari 8 wazan. Tambahan 1 huruf ada 3 macam, tambahan 2 huruf ada
4 macam dan tambahan 3 huruf ada 1 macam. Semuanya sudah selesai kita bahas pada waktu yang sudah lewat. Alhamdulillah. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah semakin baik tasrifnya, sudah semakin menguasai tentang bagaimana cara melakukan tasrif istilahi dan lugawi. Istilahi dari maldi ke mudhari amar dan nahi, perubahan dari fi'il maldi ke fi'il mudhari amar dan nahi, dan juga tasrif lugawi khususnya fi'il maldi sampai rumpun 3. Rumpun 1 sudah selesai, rumpun 2 juga sudah selesai, rumpun 3 juga sudah tuntas. Nah, Alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Insya Allah kita malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mulai belajar melakukan tasrif lugawi untuk fi'il madhi, untuk fi'il rumpun 4 yang terdiri dari wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Khusus untuk sulasi mujarrad saja. Adapun yang mazid belum kita pelajari pada malam hari ini. Dan baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya akan coba membuka terlebih dahulu screen agar kita bisa menuliskan gambaran tentang fi'il rumpun 4. Baik, saya akan memberikan penyampaian pembahasan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini adalah hari Selasa. Hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023. Al-yawma yawmus Selasa, at-tarikh al-ashir min Oktober, sanat 2023, Masihiyatan au miladiyatan. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan mulai belajar tasrif lugawi untuk fi'il madhi yang terbuat dari fi'il rumpun 4. Fi'il rumpun 4. Fi'il rumpun 4 ini terdiri dari 3 wazan, yakni wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Untuk wazan 10, saya akan berikan contoh. Misalnya kata naja. Naja, perhatikan nun, jim, dan alif. Lam fi'il dari wazan 10 ini adalah terbuat dari huruf ilat. Tepatnya huruf ilat berupa alif. Dan Bapak Ibu masih ingat, apabila ada fi'il madhi yang lam fi'ilnya terbuat dari alif, maka alif itu semuanya berasal dari wawu. Naja adalah fi'il madhi. Nah, pada saat kata naja kita tasrif secara istilahi dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, maka naja menjadi yanju. Mengapa menjadi wawu? Karena ingat, naja ini alifnya semula dari wawu. Makanya naja yanju. Dan yanju ini semula adalah yanjuwu. Wawunya dhamma. Namun mengapa wawunya sekarang menjadi sukun? Alasannya adalah karena huruf wawu itu sebelumnya ada huruf berharokat dhamma. Karena dhammah ketika menghadapi wawu itu, wawunya biasanya memanjangkan dhammah sebelumnya, maka kemudian harokat dhammah pada wawu yang jubu ditukar menjadi sukun. Sehingga kemudian wawu tersebut berfungsi memanjangkan dhammah sebelumnya. Maka semula yanju menjadi yanju begitu. Lalu fil amarnya menggunakan alif ya. Dan perhatikan, fil amar itu kan biasanya huruf terakhirnya adalah sukun. Misalnya i'mal, iftah, usjud, ijlis, irghob, dan sebagainya. Itu untuk fil amar yang terbuat dari wazan 1, 2, dan 3 atau rumpun 1. Fi'il rumpun 1. Akan tetapi untuk fi'il rumpun 4, fil amarnya tidak dilihat dari
sukun pada huruf terakhir. Mengapa? Karena huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Coba lihat, naja huruf terakhirnya atau lampilnya adalah alif. Alif adalah huruf ilat. Yanju fil mudhari, huruf lampilnya juga berupa wawu, huruf ilat juga. Nah, apabila fiil itu huruf lampilnya terbuat dari huruf ilat, maka pada saat fiil amar, cirinya adalah dengan membuang huruf ilat itu. Maka yanju fiil amarnya menjadi unju, wawunya hilang. Sehingga kita lihat di sini huruf terakhirnya yang terlihat adalah jim berharokat doma. Nah, sesungguhnya jim ini bukan huruf lam fiil. Jim ini unju, jim yang terdapat dalam kata unju, jim itu bukan huruf terakhir, bukan lam fiil. Sebab jim itu sesungguhnya merupakan huruf yang kedua. Coba lihat naja. Pertama nun, huruf kedua jim. Huruf yang terakhir, yang ketiga adalah alif. Nah, sehingga jim itu adalah huruf yang kedua. Dan dalam ilmu sorof, huruf yang kedua disebut dengan ain fi'il. Nah, unju ini, ju doma itu bukan lam fi'il, tetapi ain fi'il. Lalu mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat. Huruf ilat ada 3, yakni alif, wawu, dan ya. Ayu atau awi, awi, alif, wawu, dan ya. Atau ayu, alif, ya, dan wawu. Begitu. Naja, yanju, unju. Lalu bagaimanakah fi'il amarnya? Unju. Dan kita lanjutkan dengan fi'il nahinya. Apabila sudah kita temukan fi'il amar, maka fi'il nahinya mudah, yakni diawali oleh lata. Terus alif yang ada pada fi'il amar dibuang. Karena fi'il nahi tidak ada alif, tapi ada lata. Maka alifnya dibuang. Alif yang ada pada fi'il amar ini dibuang. Lalu diawali oleh lata. Nah, karena ada huruf nun mati, maka menjadi latan. Sedangkan huruf ain fiilnya, huruf yang kedua, jim berharokat dhamma, la tanju. Ini pun semula adalah la tanju, ada wawu mati. Tetapi karena fiil nahi, maka harus berbeda dengan fiil mudhari. Sehingga cara membedakannya adalah dengan membuang huruf ilat. Sama dengan amarnya juga. Unju, la tanju. Ini wazan 10. Tasrif istilahi dari fi'il rumpun 4 wazan 10. Nah, kata-kata seperti ini tentu saja banyak. Misalnya kata da'a. Da'a, mudhari'nya adalah yad'u. Amarnya bagaimana? Ud'u. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Lalu bagaimana fi'il nahinya? La tad'u. Begitu. Contoh yang satu lagi saya berikan, misalnya masih sama wazan 10. Misalkan kata syaka. Syaka mudhari'nya adalah yashku. Yashku. Amarnya usku. Usku la tashku. Begitu. Sudah. Usku la tashku. Dan seterusnya. Nah, ini adalah tasrif istilahi dari fiil rumpun 4, khususnya wazan 10. Dari fiil madhi ke fiil mudhari, ke fiil amar, dan ke fiil nahi. Atau yang disebut dengan perubahan menggunakan metode tasrif istilahi. Dari madhi ke mudhari, amar, dan nahi. Nah, tentang tasrif istilahi fiil rumpun 4 wazan 10 ini, kita sudah pernah belajar pada beberapa waktu yang lalu. Dan kita sudah hafal insya Allah ya. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan membahas, mempelajari, memahami, sekaligus juga berlatih bagaimanakah cara membuat atau melakukan tasrif lugawi untuk fi'il madhi dari rumpun 4 khususnya wazan 10. Nah, ini akan kita pelajari.
Nah, baik, saya akan memberikan pembahasan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu melihatnya, memperhatikan. Saya akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, saya ambil kata naja. Bagaimana kata tasrif lugawi fi'il madhi dari kata naja? Nah, pertama ingat konsepnya. Kata naja, kata da'a, kata syaka, dan teman-temannya, ini semuanya huruf alifnya, mohon maaf, semua kata ini, lam fi'ilnya terbuat dari huruf alif. Dan jangan lupa, alif yang terdapat pada fi'il wazan 10 ini, atau alif yang terdapat pada huruf yang terakhir, lam fi'il, yang terdapat pada wazan 10 ini, alifnya semula dari wawu. Maka pada saat kita tasrif secara lugawi untuk fi'il madhi, maka alifnya diubah kembali menjadi wawu. Makanya semula naja menjadi najau. Tuh, najau. Nah, apabila sudah kita temukan kata najau, maka untuk domir ana kita tambahkan tu di belakangnya. Sebagaimana jalas tu, amil tu, fatah tu. Ini pun naja menjadi najau tu. Begitu. Kalau kata da'a, da'autu. Kalau syaka, syakautu. Kalau roja, rojautu. Kalau maha, mahautu. Dan seterusnya. Nah, apabila domir ana sudah kita temukan najautu, maka berikutnya domir-domir yang lainnya tinggal kita ubah tu menjadi huruf yang lain. Kalau anta menjadi najauta. Dan seterusnya. Nah, saya akan coba tuliskan. Najautu lalu anta menjadi najauta. Najauta. Bagaimana dengan huwa? Kalau huwa kembali ke asal, yakni naja. Tuh, perhatikan. Naja ini domir huwa. Kalau domir huwa, huruf alifnya kembali lagi menggunakan alif, tidak menggunakan wawu. Nah, ini sama dengan teori pada fiil rumpun 3, rumpun 2, rumpun 1 ya. Yani domir huwa, hiya, maaf. Domir huwa, hiya, huma, huma, dan hum itu selalu berbeda dari domir-domir yang sisanya yang lainnya. Nah, sekarang kita baru temukan huwa, itu kalau domir ana dan anta, alifnya menjadi wawu, najautu, najauta, sedangkan domir huwa, tetap lampirnya berupa alif. Kembali ke sebagaimana yang terlihat pada awalnya, naja, da'a, syaka, dan sebagainya. Ini domir untuk mudzakkar, ana, anta, dan huwa. Lalu bagaimana untuk domir mu'annas? Nah, untuk ana sama ya, najautu. Najautu. Lalu anti, najauti. Tuh, najauti. Nah, pada saat domir hiya, coba lihat. Ini semula adalah begini. Sama dengan huwa kan, naja. Tetap menggunakan alif kan, tadi saya sampaikan. Domir huwa, hiya, lalu huma, huma, dan hum. Sebagaimana pada rumpun 3, rumpun 2 gitu. Huwa, hiya, huma, huma, hum itu kan ada perbedaan. Tapi sekarang lihat, untuk rumpun 4, perhatikan. Ada perbedaan. Nah, kalau huwa adalah naja, kalau hiya semula adalah najat. Tuh. Tinggal tambahkan tak sukun di ujungnya. Najat. Nah, tetapi ini belum selesai. Bisa tidak kita membaca najat begitu? Tentu saja tidak bisa. Mengapa? Karena ini alifnya kan tidak berharokat. Berarti sama dengan sukun. Dan setelahnya ada tak sukun. Berarti ada dua huruf sukun berdekatan. Nah, seperti yang sudah kita sering sampaikan, itu tidak boleh terjadi ada dua huruf yang sukun, yang huruf pertamanya huruf ilat, itu tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah huruf ilat, yakni huruf yang pertama harus dibuang, yakni alifnya dibuang. Sehingga semula adalah najat, maka karena alifnya harus dibuang, maka menjadi najat. Tuh. Alifnya dibuang. Najat.
naja, najat. Kalau huwa, naja. Kalau hiya, najat. Jadi alifnya hilang. Nah, ini perbedaannya dari rumpun 3, rumpun 2 begini. Semula ada alifnya, tapi alifnya dibuang karena alif yang sukun itu bertemu dengan huruf sukun setelahnya. Begitu. Najautu, najauta, naja, najautu, najauti, najat. Nah, ini domir mufrad untuk muzakkar dan muannas. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk domir musanna yang bermakna dua orang. Kita mulai dari muzakkar dulu. Untuk nahnu, bagaimanakah tasrifnya? Sama dengan najautu, tinggal huruf tu diganti menjadi na. Maka menjadi najauna. Begitu. Najauna. Lalu antuma, na diganti menjadi tuma. Makanya menjadi najautuma. Najautuma. Nah, bagaimana dengan domir huma? Nah, untuk domir huma, perhatikan. Ini huruf wawunya muncul lagi. Sama dengan nahnu, antuma. Nah, baik. Sebelumnya saya akan sampaikan begini dulu. Untuk domir huma ini sebenarnya awalnya adalah begini. Naja ditambah alif. Kan huma itu perbedaannya dari huwa itu kan tambahannya alif di akhir. Jadi panjang. Seperti jalasa menjadi jalasa. Lalu misalnya fathah menjadi fathah. Ini pun kata naja ditambahkan alif. Maka menjadi naja. Begitu panjang. Nah, tentu saja mengucapkan kata naja itu tidak elok, tidak enak. Maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah huruf alif yang berupa lampil ini dikembalikan ke huruf aslinya, yakni huruf wawu. Makanya semula adalah naja, maka menjadi najawa. Begitu. Najawa. Begitu ya. Lalu untuk yang domir musanna, untuk muannas, untuk nahnu sama, najauna, antuma sama najautuma. Oke. Nah, untuk huma, nah perhatikan. Untuk huma muannas itu melanjutkan dari hiya. Hiya kan tadi najat. Nah, untuk huma muannas maka dari kata najat tinggal tambahkan alif sehingga menjadi najata. Tuh. Najat, najata. Kalau najat domir hiya, kalau najata domir huma untuk muannas. Nah, ini berbeda dari huma muzakkar. Kalau huma untuk muzakkar munculkan huruf wawunya. Najawa, tambahkan alif setelah wawu. Sedangkan huma untuk mu'annas tidak menjadi najawata. Tidak menjadi najawata, tidak. Tetapi wawunya dihilangkan atau alifnya dihilangkan. Lalu munculkan ta dan setelah ta dipanjangkan oleh alif. Makanya menjadi najata. Kalau da'a, da'ata. Kalau syaka, syakata. Kalau roja, rojata. Dan seterusnya. Jadi wawunya hilang. Begitu ya. Jadi untuk domir huma itu adalah kelanjutan dari domir hiya. Yang dimaksud dengan kelanjutan itu adalah kalau hiya adalah najat, maka lanjutkan saja untuk domir huma. Najat itu diharokati fathah lalu panjangkan oleh alif, maka menjadi najata. Semula najat menjadi najata. Makanya kelanjutan dari hiya. Huma mu'annas itu sama dengan kelanjutan dari domir hiya. Gitu. Nah, ini untuk domir musanna. Domir yang bermakna dua orang, baik untuk muzakkar maupun mu'annas. Nah, kita lanjutkan ke domir jama. Kita mulai dari muzakkar terlebih dahulu. Nahnu najauna. Sama ya, nahnu dengan nahnu mu'annas, maaf. Nahnu musanna dan nahnu jama itu tidak berbeda. Najauna. Lalu domir antum menjadi najautum.
Najautum. Nah, bagaimana dengan domir hum? Nah, perhatikan kronologinya, perhatikan asal muasalnya. Untuk domir hum itu semula begini. Najawu, semula begini ya. Najawu. Alifnya menggunakan wawu ya. Kembalikan kepada wawu, najawu. Nah, sekarang lihat. Najawu ini ada nun, ada jim, ada wawu, dan wawu. Dua wawu. Nah, wawu yang pertama kan huruf ilat. Wawu yang kedua juga sama-sama huruf ilat kan wawu itu. Nah, karena ada dua huruf ilat, maka huruf ilat yang pertama yang merupakan lam fi'il yang berharokat doma ini najawu, wu-nya, wawu yang berharokat doma ini adalah lam fi'il yang semula bertuliskan alif. Nah, ketika domirnya hum, maka naja menjadi najawu. Nah, karena ada dua huruf wawu berdekatan, maka huruf wawu yang pertama itu, yang merupakan huruf ilat itu, harus dibuang. Maka semula najawu, lalu wawunya dihilang yang berharokat doma ini, maka menjadi najau. Tidak lagi menjadi najawu, tidak, tapi menjadi najau. Begitu. Najauna, najautum. Najau, bukan naju. Mengapa? Karena jim itu berharokat fathah. Naja, bukan naju. Yang doma itu kan wawu. Najawu, wu. Lalu wunya dibuang, maka menjadi najau. Wawunya saja yang doma tadi dibuang. Wawu doma tadi yang harus kita buang itu hanya wawu doma. Nah, sedangkan ja berharokat fathah. Ja itu kan ain fi'il. Tetap berharokat fathah. Makanya menjadi najau. Nah, selepas wawu ada alif tetap. Najau. Najauna, najautum, najau. Nah, terakhir domir jama untuk ma'anas. Untuk nahnu sama najauna. Najauna untuk antunna, najautunna. Najautunna. Nah, untuk hunna sama dengan nahnu, hanya saja naknya dipendekkan. Najauna. Tuh, begitu. Nah, sudah selesai. Begitu ya. Nah, inilah bahasan dan penjelasan serta cara melakukan tasrif lugawi untuk fi'il rumpun 4, fi'il madhi rumpun 4 yang terbuat dari wazan 10. Wazan 10 adalah fi'il madhi atau fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf alif yang berasal dari wawu. Saya akan coba bacakan dari awal. Naja, yanju, unju, la, tanju. Sekarang saya tasrif secara lugawi. Najautu, najauta, naja, najautu, najauti, najat, najauna, najautuma, najawa, najauna, najautuma, najata, najauna, najautum, najau, najauna, najautunna, najauna. Ini tasrif lugawi untuk fi'il madhi. Satu contoh misalnya yang lainnya, da'a. Da'a yad'u ud'u la tad'u. Nah, sekarang kata da'a kita tasrifkan secara lugawi fi'il madhinya ya. Da'a maka menjadi da'autu, da'auta, da'a, da'autu, da'auti, da'at, da'auna, da'autuma, da'awa, da'auna, da'autuma, da'ata, da'auna, da'autum, da'au, da'auna, da'autunna, da'auna. Selesai pembahasan dan juga pemberian contoh untuk tasrif istilahi dan lugawi fi'il madhi rumpun 4 wazan 10. Sampai di sini. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan atau ada soalan tentang bahasan tasrif lugawi dari fi'il rumpun 4 wazan 10 ini. Silakan apabila ada pertanyaan. Kita beri waktu. Tidak ada. Nah, apabila tidak ada, maka marilah kita kembali mulai berlatih. Saya akan coba tuliskan beberapa fi'il, misalnya
kata roja. Lalu kata maha. Lalu kata sofa. Lalu kata tofa. Lalu kata ala. Lalu kata zakat. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Kita tambahkan satu lagi. Masih ada ruang. Misalnya kata kofa. Ya, kofa. Tuh. Kofa. Sudah. Ada 7. Jumlah hari dalam seminggu ada 7. Ini pun kita tuliskan ada 7 ya. Baik. Jadi Bapak Ibu perhatikan untuk wazan 10 atau untuk fil rumpun 4 ini, perhatikan huwa dan hiya, huma dan hum itu berbeda dari rumpun 3 dan rumpun 2. Perhatikan ada yang dibuang ya di sini. Untuk hiya ada yang dibuang, untuk huma ada yang dibuang, dan begitu pun untuk hum ada yang dibuang. Begitu. Baik, ada yang mau bertanya dulu? Barangkali silakan. Tidak ada ya? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya akan mulai mengajak Bapak Ibu untuk berlatih. Silakan, ada 7 fiil yang tertulis di screen ini. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu kata yang ada di screen, kemudian tasrif secara istilahi. Lihat screen yang berwarna biru. Nah, setelah itu kemudian fil madinya silakan tasrifkan secara lugawi seperti yang terdapat dalam screen yang berwarna coklat. Najautu, najauta, naja, dan seterusnya. Baik, silakan siapa yang mau ambil kata roja, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Siapa sikit. ini? saya Ibu Ibu Salama. Misama. Saya nak tanya sikit. Saya masuk tadi tengok Ustaz kata ada yang dibuang-dibuang tu, yang mana Ustaz? Yang dibuang-buang. Huruf yang dibuang. Baik. Yang dibuang itu perhatikan pada domir hiya, najat. Najat. Nah, Okey. najat nih. Ada yang dibuang tidak hurufnya? Nun cimta. Tak ada dibuang pun. Campur tambah alif Ada alif. Semula ada alif kan? Alifnya dibuang kan? Oh, ya ke? Najat kan semula najat. Najat, ya. Oh, ya, ya, ya. Alifnya hilang kan? Ya, ya, hilang. Ganti dengan ketita. Dibuang kan Ibu ya? Dibuang ya? Ya, ya. Nah, lalu mana lagi yang dibuang? Huma muannas. Tuh. Najata. Ada yang dibuang tidak di situ? Ada alif. Ada alif juga. Alif setelah Najawah. jim ya. Uh-uh. Alif setelah jim dibuang. Ya. Ada lagi yang lain. Hum. Najawa tu. Daripada Najawu. Apa yang dibuang? Wow. Dalam Wow. wow. Kan Satu semula waw, satu alif. najawu. Semula najawu kan? Ya. Lalu wunya dibuang. Uh, Jadi najau. Jadi Najawa. Najau, bukan najawa. Najau. Untuk hum najau. Nak yang Najautum tu tak dibuang apa kan? Nah, kalau yang lainnya tidak ada yang dibuang, hanya huruf alifnya dikembalikan ke wawu. Karena alifnya semula dari wawu. Jadi yang domir-domir yang ada dibuang hurufnya itu domir hiya, huma, dan hum. Hiya, huma mu'annas, dan hum. Yang dibuang. Yani yang dibuang itu kalau hiya adalah alif, huma mu'annas juga alif, sedangkan yang hum yang dibuang adalah wawu. Wawu domah ya, lampilnya yang dibuang. Begitu Ibu Bisalma. Ya, terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Baik Ibu Salama silakan. Baik Ustaz. Berlatih kata roja. Silakan Ibu Salama. Baik. Roja, yarju, urju, la tarju. Baik. Okay. Rojauta, rojauta, roja. Baik. Rojautu, rojauti, rojat. Ya. Rojauna, rojautuma, rojau. Rojawa. Rojawa, maaf. Rojawa. Rojauna, rojautuma, rojata.
Baik. Rojauna, rojautum, rojau. Ya. Rojauna, rojautunna, rojauna. Bagus, alhamdulillah. Sukses. Alhamdulillah. Selamat Ibu Salama. Baik, berikutnya siapa lagi yang mencoba? Saya Ustaz. Ya, Ibu Zahara silakan. Oh ya, mohon maaf Ma- sebelumnya minta bantuan barangkali bisa screenshot lalu share di grup. Terima kasih Screenshot. sebelumnya. Ya, silakan Ibu Zahara. Maha Ustaz ya. Maha, ya. Maha yamhu umhu la tamhu. Baik, Mahautu mahauta maha. baik, Mahautu mahauti mahat. baik. Mahauna mahautuma maha mahawa Baik, mahawa. Mahau betul. mahauna mahautuma mahata. Baik. Mahauna mahautum mahu. Bukan. Mahauta mahauna mahautum mahu Mahau. mahau Bukan mahu. Hak tetap ya. patah. Dia tak mahu ya Ustaz, dia mahau, Ya, tak mahu tapi mahau. dia mahau. Ya. Mahauna mahautunna mahauna. Nah, begitu Ibu Zahra. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Itu Berikutnya pula. siapa? Sofa. Ayo. Saya cuba Ustaz Safa ni. Ibu Misalma, Saya silakan. cuba. Sofa. Safa yasfu Ya. asfu Usfu. usfu la tasfu. Iya, baik. Betul. Tasawfu Ah, bukan tasawuf kenapa ada tasawfu tak? Tak dari mana? apa nama ni tadi tanju ke atas kan jadi tasfu lah. Bukan. Ah, Najau tuh. najau. Iya, berarti kalau sofa, Safa safautu. ya begitu. Itu yang tak tahu. Safautu, safauta, Eh, safa. Ya, Safautu, safauti, safat. sofat, iya baik. Safauna, safautuma, safawa. Ya, Safauna, safautuma, safata. ya, Safauna, safautum, safau. sofau, Betul. betul. Safauna, safautunna, safauna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Ini kena Jadi tengok, ada Ustaz. Kena tengok skrin. Ya, apa? Boleh sementara tengok-tengok, selepas tengok-tengok, pejam-pejam mata. Kalau tak Baik. hilang semua. Ya, baik. Berikutnya silakan kata Tofa, siapa yang mengambil? Silakan. Saya Ustaz. Ibu Nuria Majid, silakan. Tofa. Ya, Tofa yatfu utfu la totfu. bagus. Tofa. Ya, Tofauta. Tofa Sorry. dulu. Tofautu. Ya, Tofauta. Tofa. ya, Tofautu. Tofauti. Tofat. baik. Tofauna. Tofautuma. Tofawa. Ya, Sorry. Betul ni? Tofawa. betul. Tofa benar. Tafauna, tuma, Ya, tafata, Tofata. tofata, Ya, tafauna, tafautum, tafau, Tofau. tafauna, tafautuna, tofauna. Tofauna, begitu. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, untuk dhamir hum itu najau ya, bukan naju. Tofau bukan tofu. Rojau bukan roju, sofau bukan sofu. Ingat aja kalau di Indonesia ada sebuah makanan namanya bakpao. Bakpao bukan bakpu kan? Tuh, maka bapawa, bapau begitu. Bakpao itu makanan yang cukup enak diminati oleh banyak orang di sini ya. Bakpao. Jadi bakpao.
Begitu. Baik, berikutnya silakan siapa yang mengambil kata ala. Saya cuba Ibu Ustaz. Munawwaroh, silakan. Ibu Munawwaroh. Ala. Ala, ala ya, ya'lu, Ya, u'lu, la ta'lu. baik. Alautu, alauta, ala, Ya, alautu, alauti, alat, ya, alauna, alautuma, alawa, ya. alauna, alautuma, alata, Baik, launa, alautum, alau, baik. launa, alautunna, alauna. Bagus, alhamdulillah. Mudah, mudah. Selamat, alhamdulillah. Berikutnya lagi zakat. Siapa yang mau ambil? Silakan. Saya cuba Ustaz. Ibu Zubaidah Muhammad, silakan. Tafadholi. Zaka. Zaka yazku uzku la tazku. Ya, baik. Hmm, zakautu zakauta zaka. Ya, Zakautu zakauti zakat. ya, Zakauna zakautuma zakawa. baik. Zakauna zakautuma zakata. 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 Ya, Zakauna zakautum zakau. ya. Zakauna zakautunna zakauna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Ibu Zubaidah Muhammad, sukses. Yes. Terakhir berikutnya kata kofa. Siapa mau ambil? Silakan. Ya, Pak Haji Tahir mau coba kofa? Silakan. Kofa, yakfu, ukfu, la takfu. Ya, bagus. Kofautu, kofauta, kofa. Kofautu, kofauti, kofat. Kofauna, kofautuma, kofawa. Ya, Kofauna, kofautuma, kofata. ya. Kofauna, kofautum, kofau. Kofauna, kofautunna, kofauna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu semuanya apakah melihat, menengok tulisannya ada di screen? Sampelnya ada di screen? Tidak. Tidak. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan hapus untuk memantapkan sekaligus memastikan. Saya akan memberi kesempatan 2 orang dari Bapak Ibu. Silakan melakukan tasbih seperti yang tadi kita contohkan, kita lakukan bersama teman-teman semua. Tapi ini saya hapus semuanya. Nah, silakan siapa 2 orang yang akan coba menerima tantangan ini? Ibu Ida Hafid barangkali mau coba, silakan pilih kata yang ada. Aduh. Oh, saya tak boleh lah. Saya terhapus semua, Ustaz. Terhapus. Baik, yang lain boleh silakan siapa? Ibu Syarifah Rugaya silakan mau coba. Saya cuba Ustaz Silakan. Saya ambil raja. Ya, silakan. Raja, yarju, urju, la tarju. Ya, Rajautu, rajauta, raja. ya, Rajautu, rajauti, rajat. ya, Rajauna, rajautuma, rajawa. ya, Rajauna, rajautuma, rajata. ya. Rajauna, rajautum, rajau. Baik. Rajauna, rajauna, rajautunna, rajauna. Ya, Rojauna. Bagus, mudah kan? Alhamdulillah. 1 orang lagi, siapa mau ambil silakan pilih kata yang ada. Ibu Dina mau coba, Ibu Dina? Boleh Ustadz. Ya, Bismillah. silakan. Maha yamhu umhu la tamhu. Ya, Kemudian namau tu kenapa sorry. nama? Kan mahal. Mahau Mahau. mahautu mahauta mahau. Iya, maha. Mahautu mahauti mahat. Mahauna mahautum mahawa. Ya, Mahauna mahautuma mahata. Mahauna mahautum mahau. Mahauna mahautuna mahauna. mahau tunna.
Ya, mahautunna. Mahauna. Mautunna, mahauna, mautunna, mahauna. Baik, bagus. Selamat, alhamdulillah. Sudah ya Bapak Ibu ya? Bisa dimengerti semua ini? Insya Allah. Insya Allah. Teorinya bisa dipahami, sudah bisa dimengerti insya Allah. Tinggal melancarkan latihan secara Ya. lisan tanpa menengok, tanpa melihat tulisan yang ada di dalam screen. Begitu ya. Baik, tidak apa-apa. Sambil jalan saja, insya Allah pada waktunya nanti akan lancar. Baik. Nah, Proses Bapak Ibu mengingat, semuanya, bagaimana? proses mengingat Ustaz bagi saya Ya, lah. betul. Proses, ini perlu proses. Takes time ya, perlu waktu. Tetapi insya Allah dengan perjalanan waktu kita belajar ini, insya Allah akan semakin senang, semakin mudah, semakin nyaman, dan semakin buat kita paham. Bapak Ibu semuanya, inilah tasrif istilahi dan lugawi dari fiil rumpun 4 wazan 10. Dan untuk fiil madhi tadi sudah kita berlatih tasrif lugawinya untuk fiil wazan 10 ini. Nah, taib. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bahasan, penjelasan, dan juga sekaligus latihan untuk fiil rumpun 4, wazan 11, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi untuk fiil madhinya, begitu. Baik, ini akan hapus dulu ya. Nanti yang lain siap-siap juga untuk mendapat kesempatan untuk berlatih ya. Oh ya, tadi ada yang suaranya tidak terdengar ya. Nanti bisa diulangi lagi pada wazan yang 11. Saya akan coba tuliskan dengan menggunakan warna hitam. Nah, wazan 11 ini contohnya kata Roma misalnya ya. Tuh, Roma. Nah, Bapak Ibu, wazan 11 ini juga sama dengan wazan 10. Yakni lam fiilnya terbuat dari huruf ilat. Kalau wazan 10 huruf ilatnya terbuat dari alif berasal dari wawu, maka wazan 11 huruf ilat dalam lam fiil itu, atau lam fiil yang berupa huruf ilat itu, huruf ilatnya berupa alif maksuroh atau alif yang berbentuk huruf ya. Bedanya dari wazan 10, kalau wazan 10 menggunakan alif mamdudah panjang, naja panjang alifnya ya. Sedangkan wazan 11 itu lam fiilnya terbuat dari alif bengkok, alif bingkeng, alif maksuroh. Begitu. Namun meskipun ini alif maksuroh, nanti pada saat tasrif lugawi, ini nanti akan kembali menjadi ya. Makanya alif maksuroh itu juga terkadang merupakan huruf ya juga. Kalau sebelumnya, terutama ya untuk kalau fil mudhari itu nanti sebelumnya kasroh, Roma yarmi. Nah, adapun kalau nanti tasrif lugawi fil madhi, nanti meskipun sebelum alif maksurohnya fathah, tetap alif maksurohnya menjadi ya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, sekarang kita akan coba tasrif secara istilahi dulu. Jadi kata Roma kita ubah menjadi fil mudhari menjadi yarmi. Tuh. Yarmi. Tuh. Nah, yang ini yarmi ya-nya bukan alif maksuroh lagi. Mengapa? Karena sebelumnya kasroh. Kalau alif maksurah itu ada huruf ya yang sebelumnya fathah. Makanya fathahnya menjadi panjang karena menghadapi alif maksurah begitu. Sedangkan kalau sebelum huruf ya itu adalah kasroh, maka itu namanya ya, bukan lagi alif maksurah. Yarmi, mi-nya panjang karena menghadapi ya sukun. Roma yarmi. Bagaimanakah fil amarnya? Nah, sama dengan wazan 10 unju, ini fil amarnya bukan dengan memberikan harokat sukun pada lam fiil, tetapi lam fiilnya dibuang. Mana lam fiilnya? Huruf ya atau alif maksurah ini lam fiilnya. Nah, karena ini adalah wazan 11 atau rumpun 4, maka untuk fil amarnya lam fiilnya dibuang. Kenapa lam fiilnya dibuang? Jawabannya adalah karena lam fiilnya terbuat dari huruf ilat. Makanya irmi, tidak panjang, tapi irmi. Karena lam fiilnya dibuang, irmi. Kalau yang di atasnya yang wazan 10 kan unju, ju-nya pendek. Dan kenapa doma? Karena sebelumnya, karena sebelum dibuang huruf wawu itu kan memang sudah doma, yang ju.
Dan doma itu kan berpasangan dengan wawu. Sedangkan irmi, mi kan kasro berpasangan dengan ya. Nah, irmi itu yang dibuang adalah huruf ya. Roma yarmi irmi. Nah, kalau sudah tahu fi'il amarnya, maka fi'il nahinya tinggal kita munculkan la dan ta. Terus alif pada fi'il amar dibuang, maka menjadi latar. Nah, sedangkan mi sama, latar mi. Roma yarmi irmi latarmi. Contoh kata yang lain misalnya kata masya. Masa menjadi yamshi. Amarnya imshi. Nahi la tamshi. La tamshi fil ardi maroha. Ada di Al-Quran ya. Tentang ayat tentang adab. Adab berjalan. La tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi marohan dengan angkuh, dengan sombong. Contoh terakhir kata yang lainnya misalnya kata rowa. Rowa mudhari'nya adalah yarwi. Rowa yarwi. Amarnya adalah irwi. Nahinya adalah la tarwi. Begitu. Rowa yarwi irwi la tarwi. Selesai. Ini adalah contoh tasrif istilahi dari fi'il rumput 4 wazan 11. Tasrif istilahinya adalah perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, amar dan nahi. Begitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tasrif lugawi dari fi'il madhi dari wazan 11 ini. Saya akan ambil contoh kata Roma. Nah, tadi saya sampaikan, Roma ini kan lam-fiilnya terbuat dari alif maksuro. Tetapi alif maksuro itu secara bentuk adalah huruf ya. Maka nanti pada saat kita melakukan tasrif lugawi fil madhi, maka alif maksuro itu menjadi huruf ya. Coba lihat. Tuh, Roma menjadi Roma itu. Roma itu. Kalau anta ganti itu menjadi ta, maka menjadi Romaita. Ada kan di Al-Quran ayat yang begini. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ada kan ayat itu ya? Ma romaita. Apa tuh? Idza ma raita walakinnallaha roma. Ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Roma itu romaita. Nah, pada saat huwa kembali lagi ke asal, yakni Roma. Begitu. Sama dengan Najah. Tadi kan Najah kembali lagi kalau huwa. Roma, begitu. Sudah. Ini yang muzakkar. Bagaimanakah dengan mu'annas? Yang mu'annasnya sama saja. Roma itu. Roma itu. Anti Romaiti. Tuh. Romaiti. Nah, bagaimanakah dengan hiya? Sama dengan Najah, sama dengan wazan 10. Semula adalah romayat. Semula adalah romayat, begitu ya. Maaf. Semula adalah romat ya. Semula adalah romat gitu. Tuh, romat gitu. Nah, lalu huruf ya-nya dibuang karena ini huruf ilat bertemu dengan sukun. Maka semula adalah romait. Maka ya-nya dibuang, maka menjadi romat begitu. Sama dengan najaut, najaut jadi najat gitu. Atau najat menjadi najat gitu ya. Ya, baik. Roma menjadi romat kalau untuk hiya. Oh. Kalau najat kan najat. Roma menjadi romat. Mama menjadi mamat. Yaya menjadi yayat. Tuh, nama orang menjadi domir hiya tuh. Yayat, mamat, kawat, gawat. Itu. Ini adalah domir mufrodnya. Baik muzakkar maupun muannas. Lalu bagaimana untuk musanna? Kita tinggal lanjutkan. Roma itu diganti menjadi romaina. Karena nahnu. Romaina. Antuma, romaituma. Tuh.
Romaituma. Bagaimana dengan huma? Nah, untuk huma, huruf ya-nya hidupkan, maka menjadi romaya. Kalau wazan 10 naja, kan alifnya dari wawu, maka wawunya munculkan menjadi najawa. Sedangkan Roma, ini kan lampunya alif maksuro. Dan ketika domir huma, alif maksuronya diubah menjadi ya. Kemudian tambahkan alif pemanjang. Sebagai ciri ini bermakna dua orang. Huma. Makanya menjadi Romaya. Romaina, Romaituma, Romaya. Begitu. Lalu untuk nahnu lagi, muannasnya Romaina. Antuma, Romaituma. Oh, maaf, terlalu banyak ini giginya. Ya, Romaituma. Romaituma. Nah, pada saat huma mu'annas mirip dengan naja wazan 10. Kalau naja kan najata. Ini pun sama romata gitu. Sama dengan najata merupakan kelanjutan dari hiya tuh. Hiya kan romat. Nah, kalau huma romata begitu. Yanya semula romat sukun dihidupkan menjadi fathah, kemudian tambahkan dengan alif, maka menjadi romata. Romat, romata. Najat, najata. Masyat, masyata. Rawat, rawata. Gitu. Ini yang musanna. Lalu yang jama untuk nahnu sama dengan nahnu yang musanna. Romaina, romaitum, romaitum. Hum. Nah, bagaimana dengan hum? Nah, ini Romau, ini semula adalah Romayu, ya, Romayu. Romayu, tuh, Romayu. Lampunya kan berupa ya. Nah, lalu, ya, doma ini yu bertemu dengan wawu sukun. Dua-duanya sama-sama huruf ilat. Nah, apabila ada dua huruf ilat bertemu, maka huruf ilat yang pertama dibuang. Maka semula Romayu, lalu huruf ya, doma itu dibuang. Maka menjadi Romau, bukan Romu, ya. Ma itu kan ain fiil tetap fathah. Maka Romayu diubah menjadi Romau begitu. Ianya dibuang sehingga menjadi Romau. Itu. Romau tuh. Romau. Ini tadi apa? Romaitum ya, Romaitum. Romau. Hum Romau. Semua Romayu menjadi Romau. Ini yang muzakkar. Lalu muannasnya Romaina. Romaina, antunna, romaitunna, romaitunna, hunna, romaina, romaina. Nah, begitu. Selesai. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk rumpun 4 wazan 11 ini juga ada pembuangan huruf dalam sebagian domir. Domir siapa saja? Domir apa saja yang ada pembuangan huruf? Ya, ini domir apa? Domir hiya kan? Hiya tuh. Romat. Apa yang dibuang dalam kata romat? Ya. Alif atau alif maksuroh ya dibuang. Begitupun yang huma muannas romata. Ada yang dibuang juga. Apa yang dibuang? Huruf apa? Alif juga atau alif maksuroh. Dan hum tuh. Apa yang dibuang di sini? Huruf lam fiil, yakni berupa huruf alif maksuroh atau huruf ya-nya, begitu. Romayu menjadi romau. Begitu. Ini ada kesamaan dengan wazan 10. Hanya berbedanya wazan 10 lam fiilnya menggunakan wawu, sedangkan wazan 11 lam fiilnya menggunakan huruf ya. Itu saja. Begitu Bapak Ibu semuanya. Baik, inilah tasrif lugawi dari fi'il madhi yang terbuat dari fi'il rumpun 4 wazan 11. Begitu. Nah, apabila Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, saya akan langsung berikan beberapa fi'il untuk kita jadikan media kita berlatih. Saya akan coba tuliskan beberapa fi'il. Misalnya kata kafa. Kafa.
Kafa bil mar'i ithman Ustaz, ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Ustaz, saya minta keluar dulu Ustaz ya, ada hal sikit. Ya, boleh Ibu, silakan. Nanti saya tengok dia punya ulangan. Okay, Pak. Baik. Baik. Saya tuliskan pertama kata kafa, berikutnya kata hama, berikutnya lagi kata wako, lalu wafa, lalu wa'a, tuh. Lalu kata goa, lalu kata toa, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Sudah cukup 7 saja ya. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan gunakan 7 fiil ini yang terbuat dari wazan 11 sebagai media kita berlatih melakukan tasrif istilahi dan lugawi. Lugawinya khusus fiil madi saja. Silakan kata kafa, siapa yang akan mencoba untuk pertama kali? Saya Silakan. coba Ustaz. Ya, Saya. Ibu Salamah silakan. Saya. Ya, Kafa yakfi, ikfi, la takfi. bagus. Kafaitu, kafaita, kafa. Ya, Kafaitu, kafaiti, kafat. ya, Kafaina, kafaituma, kafaya. kafaya. Betul Ustaz? Betul? Ya, kafaya. Okay. Kafaina, kafaituma, kafata. Ya, Kafaina, kafaitum, kafau. kafau, baik. Kafaina, kafaitunna, kafaina. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Selamat. Yaliha, man yaliha. Silakan siapa berikutnya sesuai Ibu Salamah. Hama, silakan. Ana Ustaz Muhawil. Ya, Ibu Zahara, silakan. Hama. Hama Ya. yahmi ihmi la tahmi. Betul, silakan. Hamaitu hamaita hama. Hamaitu hamaiti hamat. Baik. Hamaina hamaituma hamaya. Ya, Hamaina hamaituma hamata. ya, Hamaina hamaitum hamau. ya. Hamaina hamaitunna hamaina. Bagus Ibu Zahra, selamat. Alhamdulillah. Silakan siapa lagi berikutnya? Man yaliha. Ibu Nuria Majid, silakan. Wako. Bismillah. Waqa. Ya. Waqa yauqi. Nah, ingat ada huruf wawu fa'ilnya. Wawunya dibuang. Waqa yaqi. Ya, wako yaki bagaimana? Wako. Terus mudhari'nya yaki. Amarnya ingat tidak? Ki. Nah, ki la Taqi. Nah, ingat apabila fa'ilnya terbuat dari huruf wawu, maka wawunya dibuang begitu ya. Alhamdulillah. Silakan. Bismillah. Waqautu. Kenapa wawu? Wako kan belakangnya ya. Masya Allah. Nah, Begitu. Wako itu. Ini wazan 11 Ibu. Ya. Waqaitu, waqaita, waqa. Ya. Itu waqaiti, waqata. Waqat. Ya. Waqat. Waqaina, waqaituma, waqawa, waqaya. Waqaya. Waqaina, waqaituma, waqata. Ya. Waqaina, waqaitum, waqau. Ya. Waqauna, waqautunna, Waqai, bukan wako. Waqai. Masya Allah. Waqaina, waqaitunna, waqaina. Iya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Jangan lupa, untuk wazan 11 ini, lam fiilnya adalah huruf ya. Sehingga ketika tasrif lugawi fil madi, munculkan huruf ya, bukan wawu. Berbeda dengan wazan 10. Itu saja. Baik, selamat Ibu Nuria. Alhamdulillah. Berikutnya kata wafa, silakan siapa yang mau ngambil. Ustaz, Ibu saya Syarifah. coba. Siapa? Ibu Nurlela. Iya. Ya, Ustaz, silakan. dari Ibu waw Nurlela, itu jadi silakan. tukar jadi ya kan nanti. Wafi. Oke. Wafa yafi. Wafa yafi fi la tafi. Benar. Udah. Ya, rofai
Wawu, bukan ro. Wafautu. Kenapa Wafaiti. Ya, Wafaitu. ya, wafaitu. Wafaita. Ya. Wafa. Ya, baik. Wafaitu. Wafaiti. Wafayat. Bukan. Wafat. Wafat. Ya-nya dibuang. Ya. Wafat. Wafaina. Wafaituma. Wafaya. Baik. Wafaina. Wafaituma. Wafata. Ya. Wafaina. Wafaitum. Wafau. Ya. Wafauna. Wafautun. Kenapa wafau? Wafaina. Ya, baik. Wafaitunna. Wafaina. Wafaitunna, wafaina. Bagus, selamat. Oke. Jangan lupa ini huruf ya, bukan huruf Ya. wawu. Saja ya. Oke, maaf. Ya, bagus, selamat Ibu. Baik, berikutnya kata wa'a. Silakan siapa mau ambil? Silakan. Coba Ustaz. Ibu Munawaroh, silakan Ibu. Wa'a, ya'i, Ya. i, la ta'i. Betul. Wafaitu, wafaita, Maaf, Ibu kata-katanya apa? Ulangi boleh. Silakan ulangi. Wa'aitu, wa'aita, wa'aitu, wa'aiti, wa'at, wa'aina, wa'aituma, wa'ana, wa'aya, aina, wa'aituma, wa'ayat, wa'ata, wa'ata, baik. aina, wa'aitum, wa'au. Aina, wa'aitunna, wa'aina. Bagus, selamat. Alhamdulillah Ibu Munawaroh, sukses. Berikutnya kata goa, silakan siapa mengambil? Saya coba Ustaz. Ibu Kartini Ustaz. Ibu Kartini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wawa Ustaz Ya. Wawa, yawi, iwi, la, tawi. Betul. Wawaitu, wawaita, wawa. Wawa, correct. Wawaitu, wawaiti, wawat. Ya. Wawaina, wawaituma, wawaya. Ya. Betul. Wawaina, wawaituna, rawaituma, rawata. Baik. Wawaina, wawaitum, wawau Ustaz. Wawau. Ya, buang satu jadi raw je Ustaz. Enggak. Sebentar, baik. Sebentar. Ini tadi kan goa. Sebentar ya, saya tulis dulu. Maaf, sebentar. Ini kata goa. Semula adalah goa. Nah, go adalah fa fi'il, wawu adalah ain fi'il. Mana lam fi'ilnya? Huruf ya kan? Ya. Nah, pada saat hum ini adalah gowayu. Gowayu semula ya. Gowayu. Ini ada 3 huruf ilat, wawu, ain fi'il, huruf wawu. Lampil huruf ya. Tambahkan huruf wawu jamaah, wawu yang bermakna hum, jama'. Nah, lalu mana yang dibuang? Yang dibuang hanya lam fi'il. Ya-nya apa yang dibuang? Huruf ya-nya saja. Ya, jadi wawu Ustaz. Huruf wawu pada ain fi'il tidak dibuang. Kalau dibuang huruf wawunya nanti go saja. Go. Jadi wawu Ustaz. Ya, tetap go wow. Huruf wawunya, huruf ain fi'il berupa wawu tetap dimunculkan. Meskipun wawu dan wawu kan sama-sama huruf ilat. Mengapa dimunculkan? Karena kalau dihilangkan dua-duanya, nanti habis hurufnya. Begitu. Makanya go wow begitu ya. Wow, Ya, silakan lagi, Bu. Ya. Wawaina, wawaitum, wawau. Ya, Wawaina, wawaitunna, wawaina. Baik, bagus. Alhamdulillah. Selamat. Berikutnya kata toa. Terakhir siapa mengambil? Toa. Assalamualaikum Ustaz. Saya cuba. Waalaikumsalam. Ibu Rolia silakan. Toa. Towa. Dan sebelah. Towa. Yatwi ya Ustaz. Ya, toa yatwi benar. Towa yatwi. Itwi ke ti? Betul, itwi. Itwi la tatwi. Ya.
tawaitu, tawaita, tawaitu, tawaiti, tawat, Ya. tawaina, tawaituma, tawaya, Tawaya. tawaya, tawaina, tawaituma, tawata, Tawata. tawata, Ya. tawaina, tawaitum, terus Tawau. tawau, Ya, tawau. tawaina, tawaitunna, tawaina. Nah, begitu. Towa ini sama dengan gowa ya. Gowau, towau begitu. Nanti juga sama rowa, rowau. Rowau. Yang kaitnya berwawu jadi wow, wow, rowau, towau, gowau. Ya, baik. Nah, sekarang untuk meningkatkan latihan kita, ini sampelnya, contohnya saya hapus. Nah, silakan 2 atau 3 orang dari Bapak Ibu, silakan berlatih, pilih salah satu dari kata yang berwarna merah. Pilih yang berwarna merah, silakan pilih, lalu lakukan seperti yang tadi kita bacakan. Latih bersama-sama. Saya mau coba. Pak Haji Tahir, silakan. Yang mana Pak? Bebas, Pak Haji pilih mana aja. Kafa. Ya, kafa. Kafa yang sebelah deh. Kafa Ya. yakfi ikfi la takfi. Benar. Kafaitu kafaita kafa. Benar. Kafaitu kafaiti kafat. Kafaina kafaituma kafaya. Kafaina kafaituma kafata. Kafaina kafaitum kafau. Baik. Kafaina kafaituna kafaina. Bagus, selamat. Alhamdulillah, Pak Haji, selamat. Baik, siapa satu lagi? Ibu Ida mau coba? Ibu Ida mau coba, Ibu? Silakan. Ibu Ida Hafid. Suaranya apa? Di unmute, bisa di unmute, Ibu? Yang warna mikrofonnya bisa dihilangkan warna merahnya. Diaktifkan terlebih dahulu barangkali. Oh, belum ya? Ibu belum. Ibu tidak ada suaranya, Ibu. Baik. Saya coba, Ustaz. Boleh diganti dulu ya, Ibu ya. Mohon maaf ya. Baik, siapa? Siapa lagi? Rolia. Ibu Rolia, silakan. Ibu Rolia, silakan. Hama, yamhi, imhi, la tamhi. Hama bukan maha, Ibu. Coba ulangi lagi. Hama, yahmi ya, Ustaz. Ya, betul. Hama, yahmi, ihmi, la tahmi. Baik. Hamaitu, hamaita, hama. Hamaitu, hamaiti, hamat. Ya. Hamaina, hamaituma, hamaina. Hamaina. Hamaya. Ulangi, yang musanna. Hamaina. Hamaina, hamaituma, hamana. Bukan. Hamaya. Oh, ya. Hamaina, hamaituma, hamaya. Ya. Hamaituma, hamaina, hamaituma, hamata. Ya. Hamaina. Hamaina, betul tak? Hamaina, hamaitum, hamau. Hamau, bagus. Hamaina, hamaitunna, hamaina. Iya, bagus. Selamat. Hamaina. Baik, alhamdulillah. Satu orang lagi, barangkali mau coba. Silakan Ibu Syarifah Rogaiyah. Pilih. Wafa. Wafa ke waka? Waka. Waka ya ki la taki. Ya, bagus. Wakaitu, wakaita, wakaitu, wakaiti, wakat. Wakaina, wakaituma,
waqaya, Ya, ya. waqaina, waqaituma, wakata, Waqata. waqaina, waqaitum, waqau, Bagus. waqauna, Waqai. waqai, waqauna, Waqai. waqautum, Waqai. Waqai. waqai, Ya. waqai, waqaina, waqaitunna, waqaina. Nah, waqaina, waqaitunna, waqaina. Ingat ini huruf lampinya berupa ya, maka menjadi ya bukan waqauna. Begitu ya, Bu ya. Baik, alhamdulillah. Cukup barangkali untuk latihan kita melakukan tasrif istilahi dan lugawi untuk fiil rumpun 4 wazan 11 ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah latihan kita, juga bahasan serta latihan kita tasrif lugawi fiil madhi dari rumpun 4 wazan 11 sudah selesai. Saya hapus terlebih dahulu ya. Nanti ini akan saya masuk ke dalam berikutnya. Wazan berikutnya wazan 12 ya. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kita selesai membahas dan berlatih tasrif istilahi dan lugawi untuk fiil rumpun 4 wazan 11. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita, bahasan sekaligus juga latihan kita untuk tasrif istilahi dan lugawi dari fiil rumpun 4 wazan 12. Saya akan ambil sebuah contoh, misalkan kata khofiyah. Nih, khofiyah. Khofiyah. Khofiyah ini lampinya terbuat dari huruf ilat juga. Tapi huruf ilatnya huruf ya berharokat fathah. Berbeda dengan wazan 11. Kalau wazan 11 lampinya berupa huruf ya tapi tidak berharokat. Makanya disebut dengan alif maksurah. Karena sebelumnya berharokat fathah. Sedangkan khofiyah wazan 12 ini huruf lampinya berupa ya dan berharokat huruf ya-nya. Dan sebelum huruf ya itu hurufnya berharokat kasro, makanya huruf ya-nya dibaca sehingga menjadi khofiyah. Contoh yang lain kata rodiyah, waliyah, jahiyah, dan banyak yang lainnya. Nah, khofiyah adalah fi'il madhi. Lalu bagaimanakah fi'il mudhari'nya? Nah, fi'il mudhari'nya kita sudah tahu khofiyah menjadi yakhfa. Khofiyah yakhfa. Bagaimanakah fi'il amarnya? Nah, fi'il amarnya sama, yakni lampilnya dibuang. Karena ini wazan, karena ini ada wazan rumpun 4. Semua fi'il amar dari rumpun 4, yakni fi'il yang lampilnya terbuat dari huruf ilat, maka pada saat fi'il amar, huruf ilatnya dibuang. Atau khofiyah yakhfa menjadi ikhfa. Tuh, ikhfa. Bagaimanakah fi'il nahinya? Tinggal awali dengan lata, maka menjadi la takhfa gitu. Khofiyah yakhfa, ikhfa la takhfa. Contoh kata yang lain misalnya rodiya, ya rodo, Rosi Timur. irdo, Itu yang dulu kita ini. la tarodo. Nyari Berikutnya lagi, satu lagi misalnya nasia ya. di depan Amanda ya. Nasia. Rumah sakit. Nasia. Nasia. Yansa. Nasia yansa. Amarnya adalah insa. Tuh. Insa. Nahinya la tansa. Tuh. Nasia yansa. Insa la tansa. Nah, ini tasrif istilahinya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tasrif lugawi fi'il madhi dari wazan 12. Rumpun 4 wazan 12. Saya akan coba tuliskan dengan warna coklat. Nah, nasia. Nasia ini perhatikan huruf-hurufnya adalah nun, lalu sin, dan ya. Nah, ini hurufnya sama, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang berubah. Hanya harokatnya perhatikan. Nasia pada saat tasrif lugawi maka menjadi
Nasitu. Lampilnya berupa ya, ya-nya menjadi sukun. Sedangkan ain punya kasroh, si tetap kasroh. Dan lampilnya huruf ya-nya disukunkan. Sehingga menjadi nasitu. 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 Nah, lalu untuk dhamir anta menjadi nasita. Nasitu, nasita. Adapun dhamir huwa kembali lagi menjadi nasia. Tuh. Nasitu, nasita, nasia. Yang muannasnya nasitu. Nasitu. Nasiti. Nasiat. Nasiat. Lalu dhamir nahnu nasina. Ada kan di Al-Quran, maaf. Ada ketika kita setelah membaca Al-Quran ada doa gini kan. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ingat ya, nasina wa'allimna minhuma jahilna. Nah, nasina. Jadi kata nasia. Nasina, nasituma. Nah, ini nasituma ya. Ini ingat-ingat nasi, tapi bukan nasi yang lain, tapi nasituma. Nasina, nasituma. Nah, huma nasia. Panjangkan saja. Dhamir huwanya nasia, maka menjadi nasia. Untuk huma muzakkar. Lalu yang muannasnya nasina. Nasina, nasituma, nasituma. Nah, ini tidak ada yang dibuang nih. Nasiyata, nasiyata. Kalau yang yang romakan romata, ya-nya dibuang. Naja juga najata, ya-nya juga maaf, alifnya juga dibuang. Kalau naja, najata, alifnya juga dibuang. Tetapi kalau wazan 12 nasia itu tidak nasita, tapi ya-nya tetap muncul. Makanya menjadi nasiata, tidak nasita. Mengapa ya-nya tetap muncul? Karena sebelum ya-nya berharokat kasroh si. Sedangkan wazan 11 sebelum ya-nya berharokat fathah sehingga huruf ya-nya dibuang. Sedangkan wazan 12 itu sebelum ya-nya berharokat kasroh sehingga ya-nya tetap muncul. Nasiata. Nasiat, nasiata begitu. Sama juga dengan dhamir hiya. Nasiat ini kan dhamir hiya tidak ada yang dibuang. Berbeda dengan roma wazan 11. Romat ya-nya buang. Sedangkan nasia tetap nasiat tidak ada yang dibuang. Maka ketika dhamir huma muannas juga tidak ada yang dibuang. Tinggal tambahkan alif pemanjang. Nasiata. Begitu. Berikutnya untuk nahnu nasina. Nasitum. Nasitum. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Bagaimanakah dhamir hum? Nah, ini yang harus kita ingat-ingat. Nasia ketika dhamir hum adalah nasiu. Semula nasiu. Nah, tetapi ini belum selesai Bapak Ibu. Mengucapkan kata nasiu itu merepotkan lisan kita, merepotkan lisan orang Arab khususnya. Mengucapkan kata nasiu itu tidak bisa. Nah, karena perhatikan, ini ada huruf ya dan diikuti oleh wawu. Ya huruf ilat, wawu juga huruf ilat. Dan seperti yang sering kita sampaikan, apabila ada dua huruf ilat bertemu, maka huruf ilat yang pertama dibuang. Sehingga semula nasiu menjadi ya-nya dibuang. Apa bacanya? Nasiu. Nah, coba Bapak Ibu, baca nasiu enak tidak kedengarannya? Senang tidak mengucapkannya? Sulit ya, repot kan? Maka tidak bisa kita baca nasiu. Lalu bagaimana? Nasiu tidak boleh dibaca, nasiu juga tidak boleh. Nah, maka harokat si-nya dinaikkan menjadi menjadi doma. Maka menjadi nasu. Tuh. Nasu.
Sama dengan rodia. Rodia ketika domir hum apa? Radu. Rodu. Coba dengar. Coba kita dengarkan ayat dalam surat Al-Bayyinah. Radiyallahu anhum Waradu. waradu atau waradiyu? Waradu. Waradu. Itu kan? Radiyallahu anhum innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Terus radhiyallahu anhum waradu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Itu surat apa itu? Bukan surat Al-Bayyinah ya? Lupa. Bayyinah sana. Oh, surat Bayyinah ya, baik. Bagus, alhamdulillah. Berarti semuanya oke. Jadi surat Al-Bayyinah ayat-ayat terakhir. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Udah. Maka nasia pun menjadi nasu, tidak nasiu. Begitu ya. Nah, untuk muannasnya lihat nasina. Nasitunna hunna nasina. Sudah. Nasitunna nasina. Nah, begitulah Bapak Ibu semuanya. Sekarang perhatikan. Khusus wazan 12. Perhatikan. Semua hurufnya tidak ada yang dibuang pada semua domir. Kecuali domir hum. Kecuali pada domir hum. Apa yang dibuang pada domir hum? Huruf ya, lampil. Dan harokat ain fi'ilnya pindah ya. Menjadi doma. Nasiu menjadi nasu. Itu saja. Sedangkan pada domir-domir yang lain, 17 domir sisanya, huruf ya-nya tetap muncul. Huruf ya, lampil, hanya dibuang pada domir hum saja. Satu domir. Sedangkan pada 17 domir yang lain, huruf ya-nya tetap muncul, tetap ada. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah, baik. Nah, sekarang saya akan coba tuliskan beberapa fiil, 7 fiil saja. Silakan kita gunakan untuk kita berlatih. Misalnya kata rawiya. Lalu kata apa lagi? Gosya. Apalagi kata baqiya. Apalagi? Faniya. Apalagi? Toria. 1, 2, 3, 4, 5. Apalagi Bapak Ibu? Yang belum? Jahia ya. Jahia. Apalagi apa? Rawiyah. Apa Ibu? Rodia. Rodia sudah ada di atas. Warna merah. Qawiyah. Ibu? Qawiyah. Oh, baik. Qawiyah. Iya, betul. Qawiyah. Baik. Qawiyah. Sudah. Ada 7 fiil yang bisa kita gunakan untuk berlatih. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Silakan siapa yang mau coba pertama kali. Silakan Rawiyah. Siapa mau ambil? Baik Ustaz. Ya, baik. Boleh? Rawiyah. Ya, baik. Ibu siapa ini? Zahara. Ibu Zahara. Silakan Ibu Zahara. Rawiyah. Yarwa. Irwa. La tarwa. Bagus, selamat. Teruskan. Rawaitu. Rawaiti. Rawiyah. Bukan. Kenapa rawaitu? Kan wazan 12. Wajan 12 ya. Boleh diulangi Bu dari tasrif istilahi dulu. Rawiyah. Terus mudaranya apa? Rawiyah. Rawitu. Rawaitu. Ustaz. Bukan. Rawi, baris kasrah Ustaz. Maaf Ustaz. Iya, rawitu. Rawi. Mohon maaf Ibu. Ibu Zahra, mohon maaf sebentar. Coba Ibu ulangi dari tasrif istilahi seperti nasia, yansa, insalatansa. Silakan ulangi. Rawiyah, yarwi. Yarwa. Yarwa. Wajan 12. Rawiyah,
Irwa, yarwa, irwa, la tarwa. Bagus. Boleh diulangi, Bu? Boleh diulangi sekali lagi? Rawiya, yarwa, irwa, la tarwa. Bagus, selamat. Lanjutkan lugawinya. Rawitu, rawiti, rawiya. Oh, ulangi. Rawita dulu sebelum anti. Rawitu, rawita, rawiya. Betul. Rawitu, rawiti, rawiyat. Baik. Rawina, warituma, rawiya. Rawiya, baik. Rawina, rawituma, wariyata. Rawiyata. Rawiyata. Ya, baik. Ya, rawina, rawitum, Rawu, baik. rawina, rawitunna, rawina. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Sukses bicara. Berikutnya siapa mau coba? Silakan, Gosia. Rosia, saya cuba Ustaz. Rosia. Ibu Rolia, silakan. Rosia, yarsha, irsha, la tarsha. Baik, silakan. Roshitu, Roshita, Rosia. Roshitu, Roshita, Roshiti, Roshiat. Ya. Roshina, Roshitu, Roshituma, Rosia. Ya. Roshina, Roshituma, Roshiata. Baik. Roshina, Roshitum, Rosia. Roshitum, apa ni? Roshitum, Roshi. Roshia, Roshia, Roshitum, Roshu. Roshia, Roshitum, Gosina. Roshu. Ibu untuk makhluk Gosina. Okey. Coba. Roshina, Roshitum, Roshu. Roshu. Ya. Betul Roshina, Roshitum, Roshu. Roshina, Roshitunna, Roshina. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Sukses. Gositunna, Gosina. Baik. Saya sebelumnya mohon maaf. Mohon bantuan, barangkali bisa screenshot lalu share di grup yang terakhir ini. Baik, berikutnya silakan kata Bakia. Silakan siapa lagi? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Nah, Ibu Ida sekarang suaranya terdengar. Silakan. Maaf tadi saya salah. Apa Ibu? Silakan Ibu, coba. Apa Ustaz? Bakia. Bakia. Ya, benar. Bakia, bakya, ikya, la takya. Bakia ya beko. Bakia ya beko. Mudorenya ya beko. Bakia ya beko. Ya. Ibko, la tabko. Bagus. La tabko. Ya, udah betul. Terus sekarang lugawinya. Bakia. Bakitu. Ya. Bakitu, bakita, bakia. Ya. Bakitu, bakiti, bakiyat. Bakiyat. Bakiat. Ya, bakiyat, bukan bakiyak ya. Bakiat. Ya, bakiyat. Bakina. Ya. Bakaituma. Bakituma. Bakina. Bakituma. Bakiya. 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 Ya. Bakina. Bakituma. Bakita. Bakiyata. Bakiyata. Ya. Bakina. Bakitum. Baku. Aku. Bakita. Bakina. Bakina. Bakituna. Bakina. Kituna, bakina. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Yes. Baik, berikutnya Fania. Siapa mengambil?
Ibu Sarifah Rogaya, silakan. Mana satu Ustaz? Fania. Oh, Fania. Ya. Fania, Yafna, Ifna, La Tafna. La Tafna. Ya. Fani itu, Fanita, Fania. Baik. Fani itu, Faniti, Faniat. Fania. Fanita, Fanina, Fanituma, Fania. Ya. Fanina, Fanina, Fanituma, Faniata. Baik. Fanina, Fanitum, Fanu. Anu, baik. Fanina, Fanituna, Fanina. Baik, selamat. Alhamdulillah, sukses. Berikutnya kata Toria, siapa mengambil? Pak Haji Tahir Saya mau coba. cuba Ustaz. Oh, Ibu Salama, silakan. Toria. boleh Ustaz. Okey, saya cuba ya. Ya. Toria, yatro, itro, la tatro. Benar. Okey. Torito, torita, toria, Ya. toritu, toriti, toriat. Ya. Torina, torituma, toria, Baik. torina, torituma, toriata, Ya. torina, toritum, toru, Baik. torina, toritunna, torina. Baik, alhamdulillah. Selamat, selamat. Alhamdulillah. Sukses. Berikutnya Jahia, siapa mengambil? Saya cuba Ustaz. Munawwaroh, silakan. Jahiyah. Jahiyah, Yahja, Hurufnya tertukar. Jahiyah, Yajha. Ya, Yajha. Tadi baca Yahja. Jahiyah, Yajha, Ijha, la tajha. Bagus. Jahitu, Jahita, Jahiyah, Baik. Jahitu, Jahiti, Jahiyat. Ya. Jahina, Jahituma, Jahia, Ya. Jahina, Jahituma, Jahiyata, Baik. Jahina, Jahitum, Jahu, Ya. Jahina, Jahitunna, Jahina. Bagus, selamat. Alhamdulillah, Ibu Munawwaroh. Terakhir Pak Haji Tahir, Kowia, silakan. Pak Haji Tahir, Kowia. Kowia, Kowia, Itwa. Kowia Yakwa. Kowia, Yakwa, Ikwa, la Takwa. Bagus. Terus? Kowitu, Ya, betul. Kowita, betul Ustaz? Betul. Kowitu, Kowita, Kowia. Ya. Kowitu, Kowiti, Kowiyat. Bagus. Kowitu, Kowina. Kowina, Kowituma, Kowiya. Ya. Kowina, Kowituma, Kowiyata. Kowiyata, baik. Kowina, Kowitum. Kowu. Kowu, betul. Kowina, Kowituna, Kowina. Kowina, bagus. Selamat, alhamdulillah. Ustaz, Nah, Ustaz, untuk tulisan itu wazan 12. Ya. Ianya tak payah taruh titik ya, Wan. Kalau Gosya, Bakia, Fania. Macam alif maksurah. Alianya boleh diberi titik. Gosia boleh. 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 Boleh juga tidak. Boleh juga ianya diberi titik atau noktah, boleh juga tidak diberi. Kalau Tapi tidak bacanya bukan pasti dibaca patah. Gosia. Beda dengan ini, beda dengan goa. Nah, kalau ini pasti bacanya goa. Sedangkan kalau ini begini, ini bacanya adalah Asia. Asia, meskipun tidak ada titik pada huruf ya. Begitu. Kalau Dari tidak kita tahu titik. dari hafalan. Kita harus hafal ini fiilnya wazan 11 kah atau wazan 12? Gitu. Saya fikir kalau tak ada titik dia jadi apa? Alif maksurah. Tidak selalu begitu. Tidak selalu. Jadi tidak selalu
tidak selalu yang huruf ya tidak ada titiknya itu alif maksuroh, tidak selalu. Sebagian dari huruf ya itu tidak ada titiknya, tapi harus dibaca ya. Nah, dari mana kita tahu? Makanya kita harus tahu ini masuk wazan 11 atau wazan 12. Itulah manfaat kita tahu kelompok wazan dari sebuah fi'il. Ada di wazan 11 atau wazan 12 atau wazan 10. Agar kita tahu asal-muasal penulisannya juga. Begitu Pak Haji. Syukran Ustaz. Ya, baik. Baik, dua orang silakan sebutkan dua fi'il yang berbeda. Lakukan seperti yang tadi, lalu tasrif lugawi fil madinya. Ibu Nuria, silakan Ibu. Soalannya Ustaz. Ibu boleh pilih salah satu kata, kemudian lakukan hal yang sama dengan tadi. Hanya saja ini sampelnya sudah saya hapus. Oh, Masya Allah. Silakan. Oke, Rawiyah. Ya, boleh, silakan. Rawiyah yarwa irwa la tarwa. Baik. Rawaitu. Rawi itu kan wi-nya kasar. Ya, Masya Allah. Rawitu. Rawitu. Rawita. Rawiyah. Baik. Rawitu. Rawiti. Rawiyat. Ya. Rawina. Rawituma. Rawiya. Rawina. Rawituma. Rawiyata. Rawina, rawitum, Masya Allah. Rawina, rawitunna, rawina. Bagus, selamat, alhamdulillah. Nah, baik, ini saya ingin memberi komentar untuk kata rawiyah ya. Perhatikan, ini ada dua kata yang terdiri dari huruf-huruf yang sama. Huruf pertama ro, kedua wawu, huruf ketiga ya. Nah, ini dua kata ini ada yang baca rowa, ada yang baca rawiyah. Kalau rowa berarti wazan berapa? 11. Wazan 11. Kalau rawiyah wazan berapa? 12. Wazan 12. Ini yang satu rowa, yang satu rawiyah. Ini wazannya beda. Rowa dan rawiyah. Mananya juga berbeda. Rawa meriwayatkan. Kalau rawiyah artinya banyak minum, haus, kembung karena banyak minum. Nah, tasrifnya juga beda. Kalau rawa menjadi yarwi. Kalau rawiyah menjadi yarwa. Amarnya, kalau yarwi menjadi irwi. Kalau rawiyah yarwa, amarnya menjadi irwa. Nah, ini juga beda. Irwi latarwi. Kalau irwa latarwa. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Ini semua kata ini, kalau hurufnya di barisnya dibuang, huruf-hurufnya sama. Rawa, yarwi, irwi, latarwi, rawiya, yarwa, irwa, latarwa. Hurufnya sama. Apabila barisnya dibuang, huruf-hurufnya sama. Nah, karena kita sekarang sedang belajar wazan 12, maka rawiyah bacanya bukan rawa. Wi-nya kasroh. Rawiyah wi-nya kasroh. Nanti ketika tasrif lugawi, wi-nya kasroh semua. Wi-nya tetap kasroh, tidak menjadi rawa, tapi rawi. Makanya tadi rawitu, rawita, rawiyah. Rawitu, rawiti, rawiyat. Rawina, rawituma, rawiya. Rawina, rawituma, rawiyata. Rawina, rawitum. Nah, kecuali hum menjadi rawu. Menjadi rawu. Nih, bacanya apa ini? Kalau wazan 11 menjadi rawau. Wazan 11 ya. Tapi kalau wazan 12 menjadi rawu. Mananya beda. Kalau rawau berarti mereka telah meriwayatkan. Tapi kalau rawu artinya mereka telah kembung, banyak minum. Begitu ya? Ya. Harokat berbeda, makna berbeda. Asal muasal juga berbeda. Baik, begitu saja. Baik Bapak Ibu semuanya, satu orang lagi silakan.
Tidak, Ustaz. Siapa ini? Masna, Ustaz. Masna, silakan Ibu Masna. Nasia, Ustaz. Ya, Nasia boleh. Oh, Nasia sudah ada di tulisan Ibu, yang warna merah. Iya, Ustaz. Rawiyah. Rawiyah, silakan. Rawiyah. Yarwa. Ya. Irwa. Ya. La tarwa. Baik. Dah hapus, Ustaz. Iya. Coba. Ada di grup. Rawita. Ya. Rawiya. Ya. Rawitu. Ya. Rawiyat. Rawiyat, benar. Rawiyat. Apa Ustaz? Teruskan Ibu, udah bagus, teruskan. Rawina. Rawituma. Rawiya. Ya. Rawina. Rawituma. Rawiyata. Rawiyata, baik. Rawina. Rawitum. Rawu, baik. Rawina. Rawitunna. Rawina. Alhamdulillah. Selamat Ibu, sukses Ibu Masna. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah bahasan kita tentang tasrif istilahi dan lugawi untuk fi'il rumpun 4. Tasrif lugawinya fi'il madhi. Baik wazan 10, wazan 11 maupun wazan 12. Saya lihat tadi sudah bagus, meskipun memang masih belum 100%, tak apa. Ini bagian dari pengantar saja. Insya Allah nanti pada pekan yang akan datang kita akan murojaah kembali sampai semuanya lancar. Tetapi tadi sudah bagus ya, sudah bagus, tinggal melancarkan sampai 100% saja. Nah, dan apabila Bapak Ibu ada masa luang, ada waktu luang, besok hari Rabu petang, silakan kembali hadir dalam pembelajaran kita. Hari Rabu pukul 4 sore waktu Singapura, Malaysia, dan waktu Indonesia Tengah ya. Atau pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan apabila Ibu ada waktu, Bapak Ibu ada waktu semuanya. Nah, kita ucapkan syukur kita atas nikmat belajar malam hari ini dengan pemahaman yang sudah kita miliki. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar. Rambutnya ada 5, 6. Nah, selamat. Alhamdulillah, sudah ya? Sudah. Baik. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Udah penat ya, udah dari sekarang udah jam 9:25 atau 10:25 waktu Singapura, Malaysia. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Itu saja pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah membantu lancarnya pembelajaran kita malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama-sama join dan insya Allah rekaman kita akan segera susul. Insya Allah tidak akan lama setelah ini lagi mudah-mudahan. Hadza wa darsuna, alaikum, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan. Syukran jazilan ala ihtimamikum mandimamikum wa musyarakatikum fi hadzal ta'allum. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan. Akhirul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih untuk semuanya ya. Sama-sama Ustaz.